Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nigustika Dewiani dengan NIM 230200095. Saya berasal dari mahasiswa Instiki dengan jurusan Bisnis Digital. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS mata kuliah Digital Marketing. Video ini akan membahas tentang berbagai aspek penting dalam strategi promosi digital dan studi kasus terkini di Indonesia. Mari kita mulai. Baik, untuk pertanyaan pertama membahas tentang STP sebagai fondasi strategi promosi, yaitu STP atau segmentasi targeting dan positioning. Jadi menjadi fondasi krusial karena 3 alasan berikut. Jadi yang pertama yaitu STP menggunakan pengalaman sumber daya mereka secara efisien. Dengan memahami segmen pasar spesifik, perusahaan tidak perlu membuang segmen untuk menjangkau semua orang. Kemudian STP membantu menciptakan pesan yang relevan ketika kita mempunyai audiens dengan baik, komunikasi personal kita akan menjadi lebih efektif. Kemudian yang ketiga adalah memungkinkan brand untuk membedakan diri dari kompetitor dengan posisi yang unik di berbagai brand konsumen. Nah, mari kita lihat contoh konkret dari Tokopedia dalam segmentasinya. Tokopedia berhasil membagi berdasarkan demografinya, yaitu dari usia 15 sampai 35 tahun, kemudian fokus pada kota-kota besar yaitu di Indonesia, dan perilaku pengguna smartphone aktif yang sudah familiar dengan belanja online. Untuk targeting, Tokopedia memanfaatkan strategi pada kasus milenial ya, jadi untuk mencari kemudahan dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kemudian secara dalam sedangkan positioning ya, jadi Tokopedia memposisikan diri sebagai super app. Nah, super app itu dengan tagline yaitu mulai aja dulu. Ia menawarkan aktif lengkap untuk semua kebutuhan digital. Nah, dalam implementasi digital marketingnya, jadi yakni Tokopedia menggunakan data perilaku pengguna untuk menghasilkan iklan yang disesuaikan di Instagram dan Google. Jadi mereka juga menawarkan promosi berbeda berdasarkan riwayat pencarian. Jadi konten marketing yang khusus dirancang untuk mencari informasi dari gen milenial tersebut. Oke, nah beralih ke pertanyaan kedua tentang influencer marketing, yaitu call atau key opinion leader. Jadi di era digital ini, influencer marketing sangat memperkuat strategi promosi melalui beberapa cara. Yang pertama, pastinya influencer dapat membangun kepercayaan dan memanfaatkan hubungan yang sudah terjalin dengan pengikutnya. Jadi rekomendasi dari influencer yang sering diterapkan lebih otentik dibandingkan konvensional. Call juga membantu menjangkau audiens spesifik dengan cara yang lebih personal. Misalnya brand skincare yang berkolaborasi dengan beauty influencer dan langsung terhubung dengan komunitas yang peduli tentang perawatan kulit tersebut. Nah, selain itu konten influencer juga cenderung mendapatkan engagement yang lebih tinggi, yang berarti interaksi lebih banyak dengan potensial customer. Namun strategi ini juga memiliki resiko yang perlu kalian waspadai. Jadi yang pertama adalah ketidaksesuaian nilai brand dengan influencer bisa berdampak negatif. Bayangkan jika influencer mempromosikan produk ramah lingkungan tertangkap membuang sampah sembarangan. Oh, jadi resiko lainnya juga termasuk kontroversi influencer yang bisa mencontreng citra merek dan kemungkinan engagement palsu dari followers atau interaksi yang tidak organik, serta tantangan dalam mengukur ROI secara akurat. Oke, sebagai contoh nyata kita bisa melihat bagaimana Erigo, jadi brand fashion lokal yang berhasil meningkatkan awareness secara signifikan melalui kolaborasi dengan travel influencer. Jadi untuk mempromosikan ini pakaian travel mereka, strategi ini berhasil karena adanya keselarasan antara produk dari influencer tersebut dan audiensnya juga. Pada pertanyaan ketiga, saya akan menjelaskan perbedaan strategi hard selling dan soft selling dalam digital marketing. Hard selling berfokus langsung pada penjualan produk. Strategi ini jadi menciptakan urgensi untuk bertindak segera, yakni menggunakan call to action yang jelas dan tegas ya, serta menekankan keunggulan produk dengan penawaran yang terbatas. Contoh hard selling yang sering kita lihat adalah Instagram dan Story Shopee, yakni menampilkan countdown timer untuk flash sale dengan CTA beli sekarang dan pesan yakni hanya hari ini diskon 70%, dan strategi ini langsung mendorong konsumen untuk berinteraksi dengan kita. Sebaliknya, soft selling berfokus pada nilai dan manfaat jangka panjang. Jadi pendekatan ini mengutamakan membangun hubungan dan kepercayaan terlebih dahulu.
yakni menggunakan storytelling dan konten edukatif serta memberikan penawaran nilai tanpa tekanan langsung. Contoh dari soft selling adalah konten Beautynesia ID yang mengedukasi follower tentang manfaat skincare dengan bahan alami tertentu, yakni hanya di akhir video mereka hanya menyebutkan produk yang mengandung bahan tersebut tanpa paksaan untuk membeli. Kedua, strategi ini memiliki tempat dan fungsinya masing-masing dalam digital marketing tergantung pada jenis produk, target audiens, dan tujuan kampanyenya. Baik, untuk pertanyaan keempat membahas tentang kombinasi strategi paid dan organic marketing. Jadi kedua strategi ini perlu dikombinasikan karena beberapa alasan. Yakni yang pertama, keduanya itu saling melengkapi. Paid marketing memberikan hasil cepat, sementara organic marketing membangun fondasi jangka panjang. Kedua, mereka menjangkau audiens yang berbeda. Organic content marketing itu menjangkau pengikut setia, kemudian paid ads itu dapat menjangkau audiens yang belum mempunyai atau belum mengenal brand kita. Ketiga, kombinasi ini membantu relawan sebagai bantuan algoritma. Kita tahu bahwa jangkauan organik di platform seperti Instagram dan Facebook itu semakin menurun, dan ini dapat diimbangi dengan paid promotion. Terakhir, pendekatan ini menciptakan efisiensi biaya. Organik sebagai fondasi berkelanjutan, paid untuk momentum paling seperti peluncuran produk atau promo khusus. Untuk mengukur efektivitas strategi organik, kita dapat melihat metrik seperti engagement rate, pengukuran followers, traffic website dari sumber organik, dan posisi hasil pencarian. Nah, untuk pertanyaan kelima tentang platform digital marketing yang paling efektif untuk promosi merek F&B, saya berpendapat TikTok saat ini memiliki keunggulan yang signifikan. Yakni TikTok unggul karena beberapa karakteristiknya, yakni platformnya. Pertama, TikTok berfokus pada visual yang ideal untuk showcase makanan dan minuman yang mengandalkan daya tarik visual. Kedua, format video pendeknya juga cocok untuk menampilkan proses memasak, kemudian proses unboxing, kemudian reaksi saat mencicipi makanan tersebut, semua konten yang sangat populer di beragam pencipta kuliner tersebut. Nah, yang ketiga, algoritma TikTok yang memberikan konten jangkauan luas, bahkan konten dengan akun yang terbatas. Sebuah video viral tentang makanan bisa mendapatkan jutaan viewers tanpa memerlukan followers yang banyak. Kemudian yang keempat, TikTok menjadi potensial viralitas yang tinggi melalui challenge dan tren. Kita bisa lihat bagaimana tren seperti buka puasa bareng, kemudian ASMR, atau menu sarapan sehat itu bisa mendorong brand F&B menjadi viral dalam waktu yang singkat. Baik, beralih ke studi kasus pertama tentang kampanye beli lokal TikTok Shop versus larangan e-commerce sosial di Indonesia. Yang pertama, UMKM kehilangan kemudahan konversi klik sekali klik dari konten ke pembelian. Kemudian yang kedua, penambahan langkah dalam customer journey dari melihat produk hingga check out. Ketiga, yaitu berkurangnya peluang impulsive buying yang sering menguntungkan UMKM. Namun ada beberapa solusi yang bisa diterapkan UMKM dengan menggunakan tools yang tersedia. Untuk meta bisnis, UMKM dapat mengimplementasikan Facebook atau Instagram Shop yaitu terpisah dan terinteraksi dengan website mereka, yakni menggunakan katalog manager untuk memudahkan pengelolaan inventory, memanfaatkan pixel untuk melacak konversi reaksi proses checkout, yakni secara terpisah, dan menekankan energi strategi marketing untuk menggunakan custom audience. Sedangkan untuk TikTok Ads, UMKM dapat memanfaatkan format collection ads yang mengarahkan ke e-commerce resmi, yakni implementasi TikTok Pixel website itu tersebut membuat konten organik yang memuat ke bio atau link terpisah dan menggunakan fitur lead generation untuk mengumpulkan data prospek tersebut. Untuk studi kasus yang kedua atau yang terakhir tentang kolaborasi Call Gadget dengan Oppo dalam peluncuran Reno 11 series. Yaps, Oppo memilih kolaborasi dengan Call Gadget seperti Gadgetin dan Chonu dibanding selebritas umum karena beberapa alasan strategis. Nah, yang pertama, Call Gadget memiliki kredibilitas teknis yang meningkatkan kepercayaan pada review mereka. Kedua, audiens Call Gadget dapat memiliki ketertarikan spesifik pada teknologi sehingga lebih relevan dengan produk smartphone. Ketiga, Call Gadget dapat mampu mencalonkan dibanding selebritas mainstream. Nah, untuk mengukur efektivitas kampanye ini, tools seperti Social Blade dan analisa IO ini sangat membantu, yakni dengan Social Blade.
Oppo dapat melacak pertumbuhan followers sebelum dan sesudah kampanye, yakni membandingkan engagement rate pada konten Oppo Reno 11 versus konten lain, menganalisa performa call, jadi selama kampanye, dan melakukan brand making terhadap pertumbuhan kompetitor. Sedangkan dengan analisa IO, Oppo bisa melacak sentimen komentar melalui analisa NLP, mengidentifikasi konten dengan engagement tertinggi berdasarkan call, kemudian menganalisa performa hashtag seperti Oppo Reno 11 Challenge, dan memastikan customer journey dari opportunity hingga conversation. Nah, demikianlah jawaban UTS saya mengenai digital marketing. Melalui pembahasan ini kita telah melihat betapa pentingnya memahami strategi-strategi promosi digital yang efektif dan bagaimana merespon perubahan regulasi dari tren dalam industri tersebut. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan memenuhi kriteria penilaian. Saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.